Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan pelajaran tematik pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, pada buku yang lama ini masih ada materi PJOK tentang benteng-bentengan. Nah, sesuai K13 yang terbaru bahwa PJOK dan matematika ini sudah merupakan pembelajaran tersendiri. Jadi ini hanya pengetahuan saja, boleh dibaca, tapi tidak saya jelaskan. Ini ada permainan benteng-bentengan, ada gubak sodor. Nah, ini bisa dibaca sebagai siswa saat ini karena canggihnya permainan modern seperti di HP game online. Nah, ini permainan tradisional ini kadang semakin lama semakin hilang. Nah, ini seharusnya untuk anak-anak untuk melestarikan permainan tradisional tersebut. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional. Ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Jadi kemarin kalau keberagaman Indonesia pada pembelajaran 1 dan 2 itu ada rumah adat, ada tarian. Nah, ini permainan daerah ini ternyata juga banyak di Indonesia, namanya pun juga beragam. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Ini contohnya kendang ini tentunya berbeda dengan misalnya angklung, misalnya gamelan, itu bunyinya pasti berbeda, bentuknya pun berbeda, ada kecapi, ada sasandu, itu banyak, bisa dicari browsing di internet, ada banyak. Kemarin bunyi itu bisa didengar di telinga kita itu pasti melalui zat perantara. Jadi kalau tidak ada zat perantaranya, bunyi tidak akan bisa didengar. Ini percobaan 1. Ini mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi ini merambat melalui udara. Langkah kerjanya bisa dibaca, pegang salah satu ujung selang. Nah, ini jadi ini ada botol plastik, ini selang plastik. Nah, ini tidak diberi, ini pakai selang. Nah, itu nanti jika sudah jadi ini, anak yang kanan ini nanti membunyikan suara, maka akan didengarkan suaranya dari sini. Nah, ini menunjukkan bahwa selang plastik ini menghantarkan suara. Nah, di dalam selang plastik ini adalah udara, jadi sifat bunyi merambat melalui udara. Yang percobaan 2, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya gelas plastik 4 buah, ini 2 buah saja tidak apa-apa, benang kasur, paku. Nah, ini hati-hati jika nanti di rumah jika menggunakan paku harus didampingi oleh orang tua. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur, ini benang, sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak dilepas. Simpul itu diberi tali atau diberi semacam lidi di dalamnya itu agar tidak lepas. Nah, berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Nah, ini menunjukkan benang ini kan benda padat, berarti menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat padat. Selanjutnya ke percobaan ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Ini ember besar, air, batu koral, corong kecil. Nah, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Nah, ini di tengah-tengahnya ini.
ketuklah salah satu sisi ember ini diketuk, ini didengarkan, nanti suaranya bisa terdengar di sini. Nah, ini melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Tadi kalau sesuai percobaan tadi, bunyi dapat merambat melalui benda padat, melalui udara atau benda gas dan benda cair. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Kalau melihat tadi berarti air, udara, dan benang. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Ini tentunya suaranya juga berbeda karena tempat rambatnya atau zat untuk merambatnya juga berbeda. Nah, untuk tugasnya ini membuat laporan. Nah, jadi tugasnya untuk pembelajaran 3 ini hanya satu, yaitu membuat laporan ini, tapi laporan ini tidak semua percobaan tadi, tapi hanya pada percobaan yang kedua. Nah, ini karena yang kedua. Nah, ini karena bahannya mudah, ini bisa dipraktekkan, besok bisa difoto, dikirim, dibuat, itu bisa terdengar apa enggak. Ini gelas plastiknya hanya 2 buah saja. Nah, kalau sudah ini nanti dikerjakan laporannya. Nah, ini nama percobaan tadi di atas ada, tujuan percobaannya juga sudah ada di sini, tujuan. Nah, ini tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat, alat dan bahannya ada, rangka kerjanya ini ditulis, itu ditulis di buku tematiknya. Hasil percobaannya bagaimana, apakah bunyi dapat terdengar atau tidak. Nah, kesimpulannya berarti nanti kalau terdengar berarti bunyi dapat merambat melalui zat padat tadi atau benang. Jadi untuk pembelajaran 3 nanti tugasnya membuat laporan ini pada percobaan yang kedua. Nah, ini kiranya untuk penjelasan pada pembelajaran 3 cukup sekian. Jadi tugasnya yaitu laporan kegiatan percobaan. Ini karena tadi ada 3 percobaan, yang dibuat laporan hanya pada percobaan yang kedua, diberi kotak seperti ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui WA saya. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.